Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ketiga. Sebelum kalian menyimak video penjelasan dari Ustazah, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menggunakan daftar pertanyaan untuk menggali informasi melalui kegiatan wawancara. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Menurutmu, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Ya, sama-sama ayo kita cari tahu. Silakan buka buku tematiknya. Di situ ada sebuah bacaan. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah tersebut. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalkan tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat tersebut. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, mari sama-sama kita menyimak informasi berikut tentang kencur, kunyit, dan jahe. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti flu atau influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan kesleo. Nah, anak-anakku sekalian, kencur ini ya jika kita mengalami seperti flu atau mungkin masuk angin, kita bisa memanfaatkan kencur sebagai obat. Kemudian kunyit. Ya, kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, karena diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kita lanjut jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, kemudian pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberikan efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Anak-anakku sekalian, jika kalian di rumah memiliki tanah atau lahan yang kosong, kalian bisa menanam tanaman obat tadi seperti kencur, kunyit, ataupun jahe.
Nah, setelah kita membaca teks tadi, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Ya, tadi kita sudah menemukan informasi penting. Kunyit, jahe, dan kencur merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan tradisional. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan yang kosong? Ya, tentunya kita akan menanam tanaman. Dengan menanam tanaman berarti kita sudah melestarikan tanaman. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita dapat memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman, atau bisa juga kita gunakan untuk memelihara hewan ternak. Sekarang mari kita berdiskusi. Di sini ada teks yang berjudul Merawat Tumbuhan dan Hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Nah, sekarang dari bacaan tadi kita bisa membuat peta pikiran. Judulnya itu Cara Mencintai Tumbuhan, Hewan, dan Tumbuhan. Ya, yang pertama, hewan diberi makan. Kemudian, memeriksa kesehatan hewan. Untuk tanaman bisa diberi pupuk dan bisa membasmi hama tanaman. Ya, dengan cara memberinya obat pembasmi hama. Kemudian untuk hewan kita bisa membuatkan kandang. Dan tanaman kita bisa menyiramnya dalam 2 kali sehari. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham? Alhamdulillah. Demikian Ustazah tutup dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.